Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penelitian. Ini adalah pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mungkin perkenalkan dulu, saya Drusal Ignatius Musa Setiadi. Di situ ada email, research interest, Cinta ID, Scopus, Google Scholar, Orchid, dan Instagram dan YouTube. Ya, bisa dilihat nanti ini adalah biodata saya. Kebetulan saya juga merupakan peneliti dan dosen di Universitas Dianuswantoro. Saat ini riset saya sudah cukup banyak, ada 90 dokumen dengan H-index 19, publikasi Scopus dari 2017 hingga 2020. Saya juga menjadi International Journal Reviewer Scopus di 20 jurnal yang terindeks Scopus, baik itu dari Elsevier, Springer, IEEE, Sage, Hindawi, IAIS, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penelitian di bidang computing, di mana di sini akan saya sedikit modifikasi. Saya ambil referensi utama dari romisatrio.net/rm metodologi. Dalam tahapan penelitian computing terdapat 7 langkah di sini, yaitu tentukan bidang penelitian, tentukan topik penelitian, identifikasi masalah penelitian, rangkum metode yang ada, penentuan metode yang diusulkan, implementasi dan evaluasi metode yang diusulkan, lalu penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah menentukan bidang penelitian. Ini wajib dilakukan oleh semua mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 yang saya ajar, dalam menentukan topik skripsi nanti. Pada mata kuliah ini bisa digunakan untuk uji coba. Nah, pertama kali ingat dulu seluruh mata kuliah yang sudah Anda dapat di perkuliahan sebelumnya. Nah, bidang penelitian pada disiplin computing atau teknik informatika S1 khususnya itu ada image processing, data mining, networking, software engineering, information retrieval, artificial intelligence, human computer interaction atau IMK mungkin ya, interaksi manusia dan komputer. Nah, kalian tentukan berdasarkan passion dan kemampuan. Jadi tidak hanya passion itu keinginan. Kamu inginnya data mining, tapi kamu ternyata tidak paham. Ya, itu akan mempersulit juga. Kalau bisa diusahakan kamu suka dan kamu mampu. Tapi biasanya kalau suka sih bisa mampunya ya, bisa kebanyakan mampunya, karena kalau suka jadi niat. Nah, di sini saya memberikan contoh, saya memilih image processing. Bidang saya image processing. Nah, lalu tentukan topik penelitian pada image processing. Searching di Google Scholar, ScienceDirect, SCM, IEEE Explore. Nah, dengan keyword research trend atau challenge atau topik pada nama bidang. Berarti kalau nama bidangnya image processing, ya berarti image processing. Di sini dari paper survei dan review ya. Jadi ada 2 macam paper nanti, ada paper technical atau paper penelitian dan paper survei. Nah, untuk mahasiswa yang masih belajar pada tahap awal, itu akan lebih mudah belajar pada paper survei atau paper review. Kenapa? Karena paper review atau survei itu sudah merangkum metode-metode pada image processing yang sudah ada. Nah, tren penelitian pada bidang tersebut itu ada, misalnya ada image restoration.
image steganography, image compression, biometrik, ada face, fingerprint, iris detection, lalu ada real application, ada car plate identification, vehicle motion detection. Nah, dari sini saya memilih atau mengambil topik penelitian image steganography. Nah, contoh yang lain ini pada topik data mining. Jadi di Udinus itu banyaknya selain image processing itu yang banyak dipilih itu data mining ya. Lalu ada SPK dan lain sebagainya. Nah, kalau data mining di sini ada estimasi ya. Metodenya neural network, multiple linear regression, lalu ada prediksi, ada neural network ya, sama linear regression, SVM dan seterusnya. Ada klasifikasi ya, ada KNN, ID3, C45, pengelompokan atau clustering, K-means, Fuzzy-Means, SOM dan seterusnya. Ada juga asosiasi a priori dan FP group. Ini pada data mining. Nah, pada langkah selanjutnya, pada langkah ketiga, lakukan identifikasi masalah penelitian. Searching di Google lagi ya, Google Scholar, sciencedirect.com dan lain sebagainya. Survey review on nama topik. Kalau tadi nama bidang, sekarang nama topik. Setelah tadi image processing, ya sekarang kita pilih bidangnya image steganography, berarti tinggal di survey review on image steganography. Research problem challenge, research problem atau challenge pada image steganography. Nah, nanti kalian dapatkan survei paper ya. Dari survei paper kejar sampai dapat semua technical paper. Jadi yang dimaksud tadi, survei paper itu adalah rangkuman dari technical paper. Nah, technical paper itu ada di mana? Di daftar pustakanya. Ya, ada di daftar referensinya. Jadi, daripada nanti pusing-pusing membaca technical, Anda bisa membaca survei paper dulu. Survei paper dulu, lalu baca, nanti kan akan ada referensinya di technical. Nah, dari puluhan paper yang didapat, lakukan scanning ya. Jadi Anda tidak perlu membaca secara detail, tidak usah detail-detail sekali, karena kalau pertama kali baca langsung detail itu akan pusing. Ya, akan pusing. Baca sekilas-sekilas dulu, lalu nanti dipilih papernya yang dianggap bagus dan mudah dibaca. Kalau saya pribadi, saya lebih suka artikel yang di dalamnya itu penjelasan metodenya jelas, ada diagramnya, ada alirnya, flowchartnya, lalu ada narasinya, metodenya, langkah-langkah metode. Usahakan referensi itu jurnal atau conference yang terindeks Scopus pada 3-5 tahun terakhir. Nah, kenapa kok terindeks Scopus? Karena kualitasnya akan lebih baik. Lalu petakan masalah penelitian yang ada pada paper-paper tersebut. Jika perlu, gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita. Apa itu sih Mendeley? Jadi Mendeley itu adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk memanage daftar referensi. Ya, nanti akan saya bahas di video tersendiri. Lalu pilih 1 atau 2 masalah penelitian yang kita anggap menarik dan menantang, dan jadikan itu masalah penelitian kita. Jadi dipilih 1 atau 2 saja, jangan banyak-banyak ya. Apalagi S1. Pilih 1 aja cukup. Jadi masalah itu jangan banyak-banyak. Nah, ini di sini ada contoh masalah penelitian dan studi literatur. Tadi topiknya tentang image steganography. Jadi steganography itu punya 3 aspek utama, yaitu imperceptibility. Imperceptibility itu adalah berhubungan tentang indera manusia. Jadi bagaimana indera manusia itu bisa mendeteksi keberadaan data yang disembunyikan pada
image steganografi. Jadi image steganografi itu, kalau belum tahu, image steganografi itu adalah penyembunyian data. Penyembunyian data di dalam sebuah citra. Data itu bisa berupa teks, bisa berupa citra, bisa berupa data yang lain. Jadi bagaimana data yang disembunyikan itu tidak terdeteksi oleh indera manusia. Lalu yang kedua pilot. Pilot itu ukuran data yang dapat dimasukkan. Pastinya ukurannya akan lebih kecil dari penampungnya. Dan security, keamanan dari data yang disematkan. Nah, di dalam 3 aspek ini ada trade-off. Ya, trade-off antara aspek imperceptibility dan pilot. Trade-off yang paling menonjol pada bagian imperceptibility dan pilot. Walaupun mungkin di security ada, tapi yang digarisbawahi adalah imperceptibility dan pilot. Jadi makin besar pilot, maka kualitas imperceptibility akan menurun. Begitu sebaliknya, jadi pilotnya kecil, imperceptibility-nya bagus. Nah, di sini ada landasan literatur. Jadi deteksi tepi dapat meningkatkan pilot serta dapat memaintenance imperceptibility karena area tepi citra lebih toleran terhadap perubahan nilai pixel. Jadi biasanya penyematan data itu pada bagian pixel akan mengubah nilai pixel. Nah, pada bagian tepi citra, itu akan disematkan data yang lebih banyak dibandingkan area lain. Nah, ini menurut referensi sebanyak ini. Lalu deteksi tepi berdasarkan 3 MSB citra diusulkan untuk memperluas area citra. Hasilnya pilot bertambah dan kualitas imperceptibility juga terjaga. Ini menurut Bai et al. Ada juga deteksi tepi berdasarkan 4 MSB dan dilasi. Dilasi itu pelebaran. Nah, ini diusulkan untuk memperluas area tepi citra juga. Hasilnya pilot bertambah, kualitas imperceptibility juga terjaga. Mirip semua. Deteksi tepi dengan deteksi tepi hibrid Sobel dan Kani digabungkan dengan operasi OR untuk memperluas area citra. Hasilnya pilot bertambah dan kualitas imperceptibility juga terjaga. Di sini ada beberapa metode, ada 3 macam metode, ya kan? Nah, nanti di sini kita susun research problem, masalah, question, dan research objective. Ini nanti kalau di dalam susunan laporan skripsi, research problem dan research question ini akan dijadikan satu pada masalah, rumusan masalah. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi pada video selanjutnya. Problemnya tadi image steganografi bla 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 bla, lalu questionnya. Di sini dari satu masalah muncul 3 question, atau mungkin dikurangi 2 question juga tidak apa-apa. Di sini question yang pertama, algoritma deteksi tepi apa yang dapat menghasilkan area tepi terbaik. Berikutnya, bagaimana pengaruh luas area tepi citra terhadap kualitas imperceptibility. RQ3, kombinasi metode deteksi mana yang dapat menghasilkan area tepi yang luas dan dapat memaintenance imperceptibility. Objektifnya berarti tujuannya. Riset objektif ini akan masuk ke tujuan. Nah, antara RP, RQ, RO ini harus bisa ditarik benang merah. Ya, tidak boleh antara RP, RQ, RO itu tidak nyambung sama sekali. Khususnya pada RQ, kalau RQ-nya 3, berarti RO-nya juga 3. RQ-nya 2, RO-nya juga 2. RQ-nya 1, berarti RO-nya juga 1. Ya, berarti tujuannya 1. Kalau dalam penulisan skripsi, kalau RO-nya 1 atau tujuannya 1 atau question-nya juga 1, berarti tidak perlu diberi numbering atau bullet. Nah, tadi riset objektifnya berarti mengidentifikasi yang pertama algoritma deteksi mana yang terbaik,
untuk image steganografi. RO2 mengidentifikasi pengaruh luas area tepi terhadap kualitas citra. Terus ARKI 3 mendapatkan kombinasi yang paling optimal. Nah, ini sudah dapat disusun seperti itu. Ini belum sampai menulis ya, ini belum sampai menulis. Jadi ini hanya dicatat secara belum formal ya, non formal. Jadi dicatat secara non formal. Jadi ini belum dibuat laporan dulu. Kita tulis-tulis dulu, kita catat-catat dulu. Nah, selanjutnya langkah keempat adalah rangkum metode yang ada. Pahami semua paper penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita pilih. Pahami metode algoritma terkini yang mereka gunakan, penelitian sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang penelitian kita. Ini yang disebut dengan mendapatkan state of the art method. Dalam penelitian, dalam penulisan skripsi, nanti ini masuk ke bab 2. Ya, di landasan teori bagian tinjauan studi. Nah, pada bidang computing, metode biasanya berupa algoritma yang sistematis, logis, dan matematis untuk menyelesaikan masalah. Lalu tentukan metode yang diusulkan. Jadi setelah tadi melakukan merangkum metode, lalu mendapatkan hipotesis dan lain sebagainya, kita menentukan metode yang diusulkan. Opsi pertama ini cukup berat ya, cukup berat, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan dulu. Buat hipotesis untuk membangun dan mengusulkan satu metode yang lebih baik. Jadi yang lebih baik ya. Ini makanya lebih susah ya. Jadi penggabungan metode, bisa modifikasi metode. Keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi referensi. Ya, harus dilandasi referensi, dibuktikan secara matematis dan empiris lewat hasil eksperimen perbandingan dengan metode yang ada. Jadi nanti akan diuji. Metode yang kita usulkan bisa saja dari state of the art method. Ya. Kemudian kita menambahkan sesuatu, ya. Mungkin bagian mananya, ya. Tidak harus mengubah semua, tapi kita tambahkan sebagian kecil, boleh algoritma, koefisien, formula, dan sebagainya. Akhirnya ketika dibandingkan dengan metode original, metode kita bisa lebih baik, bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, bisa lebih konsisten, dan sebagainya. Nah, penambahan yang kita lakukan ini akhirnya membuat pemecahan masalah yang lebih baik. Ya. Dan ini yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Ini menurut Dawson. Nah, jika opsi pertama itu terlalu sulit, ini memang opsi pertama itu cukup sulit untuk S1 ya. Kita bisa gunakan opsi kedua. Opsi kedua, pilih 2 atau 3 metode menurut hipotesis. Ya. Menurut hipotesis Anda yang Anda anggap terbaik, lalu lakukan komparasi, uji ulang dengan beberapa dataset yang sama untuk setiap metode. Jadi bisa pilih beberapa metode lalu gunakan beberapa dataset juga. Lalu lakukan analisa pada semua hasil. Opsi ketiga ini yang paling mudah ya, pilih satu metode aja yang paling dipahami khususnya, tapi harus dilandasi dengan referensi ya. Harus kuat referensinya. Kenapa Anda memilih metode tersebut? Harus ilmiah alasannya, bukan karena saya bisanya itu. Ya, itu salah. Harus ilmiah. Jadi mungkin metode itu dianggap baik pada kondisi tertentu. Ya. Setelah dipilih satu metode, lakukan uji pada beberapa dataset. Pastinya Anda memiliki dataset private, dan nanti untuk validasi gunakan dataset publik untuk mengujinya. Ya, di sini lakukan pengujian ulang dan berikan analisa apakah metode yang Anda usulkan menghasilkan hasil yang sesuai dengan penelitian sebelumnya. Berikan analisanya. Di sini setidaknya ada kontribusi menguji metode.
pada dataset yang Anda miliki. Apakah betul pada penelitian sebelumnya itu bisa sama atau tidak, konsisten tidak hasilnya. Nah, berikutnya implementasi dan evaluasi metode yang diusulkan. Jadi setelah dibuat tadi ya usulannya, kita implementasi ya. Jadi metode yang diusulkan diimplementasi, divalidasi dan dievaluasi dengan metode pengukuran standar yang disepakati oleh para peneliti di bidang penelitian yang kita lakukan. Pengukuran metode itu disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Jadi misalnya masalah rendahnya akurasi, misalnya nanti pengukuran akurasi. Masalah rendahnya efisiensi, pengukuran waktu. Ya. Kualitas citra misalnya ya, pada kualitas citra misalnya bisa diukur dengan PSNR, MSE, SSIM, dan error ratio dan sebagainya. Ya, jadi harus ada hasil pengujian berupa angka. Ya, berupa angka. Karena angka ini kalau di dalam teknik informatika, di dalam penelitian bidang computing, ini jelas memberikan sebuah kontribusi. Ya, kalau tidak ada angkanya, tidak terukur. Ya, jadi harus ada angkanya. Sini contoh evaluasi pada penelitian image processing tadi ya. Image steganografi, impersability pakai PSNR, MSE, SSIM. Extraction quality pakai correlation coefficient, bit error ratio. Lalu pilot bisa pakai BPP, security bisa pakai RSpec. Sedangkan image compression biasanya diukur kualitas image-nya dan kualitas kompresinya. Image encryption ada uji statistik dan diferensial. Nah, ini evaluasi pada image processing. Nah, terus pada penelitian data mining ada estimasi. Nah, errornya berapa? RMSE, MSE, MAPE. Prediksi bisa RMSE, MSE, MAPE juga sama. Klasifikasi pakai confusion metric, akurasi. Ya, ROC. Ya, area under curve. Lalu clustering, internal evaluation, external evaluation. Ya. Asosiasi, lift chart, precision and recall, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, ya, menguji sudah sesuai hipotesis, berarti kita tinggal buat laporannya. Ya, ini lebih mudah. Nah, di sini dikatakan a paper is an organic description dan seterusnya, ya. Dan if your research does not generate paper, ya berarti penelitian itu tidak selesai atau belum selesai. Jika penelitian kita tidak menghasilkan paper, tidak menghasilkan publikasi, berarti penelitian kita itu belum selesai. Ya. Nah, publikasi yang paling minimal berarti kan dibuat laporan skripsi yang nantinya akan diupload ke ePrint. Ya. Walaupun ePrint itu tidak kuat karena tidak punya DOI, tapi setidaknya Anda buat laporan skripsi. Ya. Akan lebih baik jika dilakukan publikasi pada jurnal atau conference. Caranya, pilih target jurnal atau conference untuk tempat hasil publikasi penelitian kita. Lakukan pendataan jurnal dan atau conference yang ada pada bidang kita. Publikasikan hasil penelitian ke jurnal atau conference yang sesuai dengan kualitas kontribusi penelitian kita. Nah, kalau tadi opsi yang ketiga itu kemungkinan hanya bisa masuk conference. Opsi pertama pasti masuk jurnal. Opsi kedua bisa jurnal, bisa conference yang punya kualitas bagus. Tapi saya sarankan untuk masuk ke jurnal saja. Next, nah di sini dari tahapan penelitian tadi, ya, tadi kan ada 7, ya ada 7. Yang ketujuh itu membuat laporan skripsi dan jurnal atau conference ya, kalau bisa membuat publikasi.
Nah, yang mencari topik dan bidang itu tidak masuk ke susunan skripsi. Mulai dari identifikasi masalah. Tadi catatan-catatan kecil ya. Tadi kan sudah saya jelaskan pada tahap 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6 itu belum menyusun skripsi. Jadi saya sarankan untuk mahasiswa teknik informatika itu lebih condong untuk melakukan eksperimen dulu. Jadi kalau eksperimen berhasil langsung kebut skripsinya. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, di sini ada TA1, TA2 di Udinus, di teknik informatika. Nah, kalau memang waktunya sudah habis, sudah akhir semester dan eksperimen belum selesai, ya boleh ditulis dengan hipotesis untuk menghasilkan bab 1 sampai dengan bab 3 untuk mengejar TA1. Tapi jika sekiranya sampai kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan atau sebelum UAS itu eksperimen selesai, saya kira lebih baik menyelesaikan eksperimen dulu baru menyusun skripsi. Karena apa? Kalau eksperimen selesai, Anda tidak mungkin menulis skripsi itu 2 kali karena hasil hipotesis itu belum tentu sama dengan hasil eksperimen. Kalau hasil hipotesisnya salah, tidak sama dengan eksperimen, Anda perlu merevisi laporan skripsi. Dan ini akan membuat kita kerja 2 kali. Nah, dan biasanya kalau orang sudah melakukan eksperimen, itu akan lebih mudah saat membuat laporan. Jadi saya sarankan seperti itu. Tapi jika memang waktu sudah mepet dan sudah ngambil KRS TA1, TA2, mungkin agar tidak hangus bisa buat TA1 terlebih dahulu. Itu ya, jadi bab 1 sampai dengan bab 3 berdasarkan hipotesismu. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.